Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rausiana Putri dengan NPM 227105183. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 yaitu reduksi DFA. Jadi yang pertama, pengertian dari DFA atau Determinist Finite Automata adalah mesin status yang terdiri dari status dan transisi yang dapat menerima atau menolak string terbatas yang terdiri dari serangkaian simbol dan membandingkannya dengan bahasa yang telah ditentukan di seluruh kumpulan karakter yang telah ditentukan. Kami menggunakan lingkaran untuk mewakili keadaan dan mengarahkan panah untuk mewakili transisi. Reduksi DFA. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut, dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Pengelompokan dalam DFA. Setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan atas indistinguishable dan distinguishable state. Apa itu indistinguishable state? Itu merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Sedangkan distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Untuk state-state yang indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Yang pertama di sini ada indistinguishable state. Dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika state Q melalui W akan menuju F yaitu state akhir. Begitu pula dengan state P melalui W akan menuju state akhir. Dan state Q, W tidak menuju state akhir. Begitu pula state P melalui W tidak menuju state akhir. Jadi maksudnya distinguishable state ini apabila state-nya itu tidak sama-sama tidak mencapai state akhir atau sama-sama mencapai state akhir. Sedangkan distinguishable state itu dua buah state yang dikatakan saling berkebalikan. Jadi apabila state pertama itu mencapai state akhir, maka state satunya akan sebaliknya, yaitu tidak mencapai state akhir. Lalu di sini ada relasi-relasinya. Pasangan dua state memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi. Jika P dan Q indistinguishable dan Q dan R juga indistinguishable, maka PQ dan R indistinguishable. Jadi apabila keduanya itu indistinguishable, maka dia bisa dijadiin satu state yang sama. Itu sama-sama indistinguishable. Tapi dengan syarat P dan Q dan R. Jadi yang sininya harus sama. Baru bisa digabung jadi P, Q, dan R. Lalu selanjutnya tahapan reduksi DFA. Yang pertama ada hapuslah semua useless state. Lalu buatlah semua pasangan state yang distinguishable di mana P melalui state akhir dan Q tidak melalui state akhir. Catat semua pasangan-pasangan state tersebut. Untuk semua state, lakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua PQ dan semua A anggota sigma, hitunglah state PA sama dengan PA dan state QA sama dengan QA. Jika pasangan PA, QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan PQ juga termasuk pasangan yang distinguishable. Lalu yang keempat, tahapan reduksinya, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state indistinguishable. Jadi, pertama kan kita cari yang distinct. Lalu sisa yang distinct tadi. Lalu sisa yang bukan distinct itu berarti masuk ke indis. Selanjutnya yang kelima, ada beberapa state yang indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Yang keenam, sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Yang pertama, soalnya di sini diberikan sebuah DFA dengan key sama dengan state-nya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5.
Lalu sigmanya ada 0 dan 1. Lalu state awal ada Q0 dan state akhirnya ada Q4. Di sini ada state awalnya, didefinisikannya. Kayak kan Q0 jika diberi nilai 0 maka dia akan ke Q1. Terus Q0 diberi nilai 1 maka akan ke Q3 dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat untuk Q5. Q5 ini dia nggak dilalui siapapun. Jadi dari state awal itu nggak ada yang bisa mencapai ke Q5. Q5 di sini hanya memberikan nilai untuk ke Q4 sama Q3. Tapi dari state yang lainnya nggak ada yang bisa menuju ke Q5. Bisa dilihat ya. Maka dari itu Q5 ini masuk ke useless state. Jadi dia nggak berguna gitu. Jadi bisa kita coret. Di sini ada hapus useless state. Yang kayak sudah saya bilang tadi, Q5 tadi termasuk ke useless state karena Q5 itu nggak bisa dicapai oleh state awal. Dia hanya bisa memberikan inputan ke Q4 dan Q3. Tapi dari Q0, Q1, Q2, Q3, ataupun Q4, nggak ada yang bisa nge-reach out ke Q5 ini. Lalu setelah kita hapus, gambarnya akan berubah jadi seperti ini. Ingat, state yang berhubungan langsung dengan state akhir disebut distinguishable. Selanjutnya, kita mencatat yang distinguishable. Ingat ya, distinguishable itu pokoknya state yang berhubungan sama state akhir. Di sini state akhir kita kan Q4. Makanya ini kita uraikan satu-satu. Terus yang ada hubungan ke Q4 otomatis langsung jadi ke distinguishable. Di sini bisa kita lihat Q0 sama Q4 dia distinguishable, Q1 dengan Q4 distinguishable, Q2 dengan Q4 distinguishable, Q3 dan Q4 juga distinguishable. Lalu tahapan selanjutnya mencatat state distinct dan indistinct. Di sini langsung saya rangkap. Pertama, Q0 jika diberi nilai inputan 0, dia akan ke Q1. Lalu Q1 apabila diberi inputan nilai 0, dia akan ke Q2. Ini ya. Terus Q0 apabila diberi nilai 1, dia akan ke Q3. Dan Q1 apabila diberi nilai 1, dia akan ke Q4. Lalu di sini bisa kita lihat Q1 dan Q2 itu masuk ke indistinguishable karena dia nggak ke state akhir. Lalu Q3 dan Q4 masuk ke distinguishable karena ini menuju ke state akhir. Lalu, jika indistinguishable ketemu dengan distinguishable, maka dia akan bernilai distinguishable. Lalu selanjutnya di sini Q0 apabila diberi nilai 0, dia akan ke Q1 dan Q2 apabila diberi nilai 0, dia akan bernilai Q1 juga. Lalu Q0 apabila diberi nilai 1 akan menjadi Q3 dan Q2 apabila diberi nilai 1 akan menuju ke Q4. Di sini bisa kita lihat Q1 di sini bernilai indistinguishable karena dia nggak menuju ke state akhir dan yang ini merupakan indistinguishable karena Q3, Q4 otomatis itu menuju ke state akhir. Lalu karena indistinguishable ketemu distinguishable, maka dia akan bernilai distinguishable. Lalu selanjutnya, Q0 apabila diberi nilai 0, dia akan menuju ke Q1 dan Q3 apabila diberi nilai 0 akan menuju ke Q2. Q0 diberi nilai 1 akan Q3 dan Q3 apabila diberi nilai 1 akan menuju ke state akhir yaitu Q4. Di sini bisa kita lihat lagi Q1 dan Q2 itu kan berarti indistinguishable dan Q3 dan Q4 merupakan distinguishable. Apabila keduanya dipertemukan maka akan bernilai distinguishable. Lalu selanjutnya apabila Q1 kita beri nilai 0, dia akan menuju ke Q2. Dan Q2 apabila diberi nilai 0, dia akan menuju ke Q1. Dan Q1 apabila diberi nilai 1 akan ke state akhir yaitu Q4. Dan Q2 apabila diberi nilai 1 akan menuju ke Q4 juga. Di sini bernilai indistinguishable karena Q2 dan Q1 ini kan indistinguishable.
karena dia sama-sama nggak mencapai state akhir. Sedangkan Q4 sama Q4 ini sama-sama menuju state akhir. Berarti dia juga indistinguishable ya. Makanya indistinguishable ketemu indistinguishable, dia akan bernilai indistinguishable juga. Lalu selanjutnya di sini juga bernilai indistinguishable karena ini kan Q2 sama Q2. Berarti dia sama-sama distinguishable, sama-sama nggak menuju state akhir. Berarti dia indistinguishable. Dan di sini dia sama-sama menuju state akhir. Berarti dia indistinguishable juga. Indistinguishable dipertemukan dengan indistinguishable, maka akan bernilai indistinguishable juga. Lalu selanjutnya di sini ada Q1 dan Q2. Ini akan bernilai indistinguishable karena sama-sama tidak menuju ke state akhir. Lalu di sini Q4 dan Q4 juga. Karena sama-sama menuju state akhir, maka dia juga termasuk indistinguishable. Karena sama-sama indis, jika dipertemukan nilainya akan indis juga. Lalu selanjutnya, ini saya petakan dengan tabel untuk mempermudah kita melihatnya. Di sini Q0 dan Q1 dia bernilai D, yaitu distinguishable. Q0 Q2 juga D, Q0 Q3, Q0 Q4, Q1 Q4, dan Q2 Q4, serta Q3 Q4 termasuk distinguishable. Sedangkan yang indistinguishable ada Q1 Q2, Q1 Q3, dan Q1 Q4, dan Q2 Q3. Lalu untuk penentuan state yang digabungkan itu adalah indistinguishable. Bisa kita lihat di sini indistinguishable-nya ada Q1 Q2, Q1 Q3, dan juga Q2 Q3. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Ingat ya hukum yang tadi, apabila apabila Q1, Q2, terus Q2, Q3 sama-sama indistinguishable, ini bisa digabungkan. Jadi Q1, Q2, Q3. Lalu untuk step akhir kita ada sesuaikan. Jadi sesuaikan ini kita bisa ngecek. Kan Q1, Q2, Q3 dijadiin satu state yang sama. Terus kita bisa cek apakah ini hasil akhirnya sama kayak yang awal tadi. Bisa kita lihat di sini Q0 apabila diberi nilai 0 akan menghasilkan Q0 diberi nilai 0 akan menghasilkan Q1 sama ya. Terus Q0 apabila diberi nilai 1 akan bernilai Q3 seperti ini. Terus Q1 apabila diberi nilai 0 dia akan bernilai Q2 maka ini ke dirinya sendiri. Terus Q2 apabila diberi nilai 0 akan ke Q1 makanya dia ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya Q3 apabila diberi nilai 0 dia akan menuju ke Q2. Makanya ini ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya Q1 apabila diberi nilai 1 dia akan ke Q4 sama ya. Terus Q2 apabila diberi nilai 1 dia akan ke Q4 juga. Dan Q3 apabila diberi nilai 1 akan ke Q4 juga. Lalu selanjutnya Q4. Q4 sama kayak ini ya, diberi nilai 0 dan 1 akan ke dirinya sendiri yaitu Q4. Jadi dapat disimpulkan kalau gambar yang awal sama seperti gambar yang terakhir yang sudah direduksi. Hasilnya sudah sesuai. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.